Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Nah, kembali lagi kita dalam program Obsesi Hati malam ini, dan malam ini bisa dikatakan pembahasannya cukup spesial, betul ya? Betul. Ya, kenapa spesial? Menjelang Februari nih. Ya karena ini berhubungan dengan tanggal 14 Februari. Iya. Mengenai apa itu? Valentine. Oh, bukan ya. Jadi 14 Februari adalah satu waktu yang ditunggu masyarakat Indonesia untuk boleh memberikan hak pilih mereka dalam pemilihan umum ya. Oke. Tetapi kita malam ini judulnya apa ya yang berhubungan dengan itu ya? Mencari pemimpin. Saya mau tanya dulu, kenapa 14 Februari ya? Nah, supaya saat pemilu itu tetap dalam penuh kasih sayang ya. Dan memang itulah program pemerintah bahwa kenapa diadakan 14 Februari supaya damai. Iya, program pemilihan umum ini dilaksanakan dengan penuh dengan kasih sayang dan kedamaiannya, tidak usah gontok-gontokan karena kita sesama bangsa ya, anak bangsa ya. Amin. Oke, tetapi sebelum kita harus kasih disclaimer dulu nih kepada pemirsa bahwa walaupun malam ini programnya berbicara mengenai mencari pemimpin, tetapi pembahasan pada malam hari ini tidak berbicara mengarah kepada salah satu pasangan calon ya, presiden atau wakil presiden. Kita tidak mengarah kepada ke situ ya. Dan juga apabila juga nanti ada pertanyaan yang mengarah seperti itu, terlalu spesifik juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak akan menjawab pertanyaan yang terlalu spesifik ya. Mungkin kalau secara global boleh lah ya, secara itu. Oke. Baik, kita akan langsung saja membaca ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari buku Nehemia, pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Nehemia 1, ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bergembira oleh karena satu kesempatan yang indah kami boleh mengikuti program Obsesi Hati. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah program ini, dan biarlah Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati jaringan internet, peralatan yang digunakan agar semua dapat berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, sehingga acara ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya tanpa ada gangguan. Berkati para pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah yang mengikuti program ini, agar kami percaya oleh karena Roh Kudus Tuhanlah memberikan pengertian kepada para pemirsa kami, sehingga pembahasan pada malam hari ini boleh membawa manfaat bagi kami semua. Berkati juga narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Biarlah juga Tuhan berikan hikmat kepada pendeta dan ibu agar boleh membawakan pembahasan ini dengan baik. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya, YouTube dan Facebook. Dan tidak lupa juga, silakan berpartisipasi di dalam polling yang diadakan di IG ya, di Instagram Hope Channel Indonesia. Dan pada akhir sesi Obsesi Hati nanti, kita akan membacakan hasil pollingnya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu. Pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom semuanya. Selamat malam untuk pemirsa di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi. Selamat malam dan selamat pagi ya.
Senang bertemu lagi Pendeta dan Ibu, dan pembahasan malam hari ini sangat menarik dan kita sih Tentunya. percaya ya Betul. bahwa ini akan membawa manfaat bagi pemirsa, terutama menjelang pesta demokrasi yang ada di Betul, kita juga negara rindu kita nih ya. bagaimana mau supaya nggak salah-salah pilih ya. Ya. Oke. Oke, Betul. baik, silakan Pendeta dan Ibu untuk membawakan pembahasan kita. Baik, pemirsa yang berbahagia, dengan sendirinya kita ingin mencari pemimpin yang baik, ya. Dan ini adalah satu hal yang kita perlu ketahui bahwa memang dunia ini memerlukan pemimpin. Apakah dalam setiap keluarga, Apakah dalam setiap gereja, di sidang kita masing-masing, atau mungkin di organisasi apapun, atau dalam setiap komunitas, kita perlu pemimpin. Apakah itu dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, semua memerlukan pemimpin. dan kita tentunya ingin atau merindukan seorang pemimpin yang baik yang akan memberikan kesejahteraan kepada komunitas di mana kita berada. Ya. Nah, untuk itu kita akan belajar dari Nehemia bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli. Ya. Nah, kira-kira peduli untuk apa? Ya, tadi sudah dibacakan oleh Leo bahwa pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika ada di Puri Susan, datanglah Hanani, seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawan dan tentang Jerusalem. Maka mereka memberikan laporan bagaimana Jerusalem itu sudah dalam keadaan tembok-temboknya rusak dan sebagainya. Jadi kita lihat seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mempunyai kepedulian untuk bertanya. Jadi bertanya, misalnya kalau pemimpin di jemaat, apa kebutuhan daripada jemaat? Ya, kira-kira kebutuhannya apa yang perlu untuk kebutuhannya itu apa, ya. Jadi kebutuhan daripada orang-orang muda kah, atau untuk para petani lah, ya. Apa kebutuhan mereka? Ini satu hal yang sangat penting sekali bahwa pemimpin yang baik mempunyai kepedulian untuk bertanya, ya. Nah, kemudian kita coba lihat lebih lanjut, ya. Jadi kebutuhan komunitas yang akan dipimpinnya. Kemudian sekarang kepedulian yang berikut adalah kepedulian untuk menangis. Iya, Apa bagaimana maksudnya? Kalau kita lihat bagaimana di Nehemia 1 ayat 4, ya. Ketika aku menerima berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Dia bilang, aduh kasihan saudara-saudara kita itu sudah berantakan, dia punya tembok-tembok itu bagaimana. Dia betul-betul adalah seorang pemimpin yang sangat sensitif terhadap komunitas yang dia akan pimpin. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Sebab kadang-kadang ada pemimpin yang mencari kuasa dan tidak begitu mempedulikan akan kebutuhan daripada masyarakat. Tetapi seorang yang pemimpin yang baik mempunyai empati, ya, merasakan. Jadi kalau misalnya rakyat itu lapar, betul-betul dia memikirkan apa yang dapat dibuat untuk supaya masyarakat itu mempunyai makanan yang cukup misalnya. Jadi menangis, ya, merasakan penderitaan daripada rakyatnya. Kemudian ini perlu sekali, ya, kita dapatkan perasaan empati, ya, sebab itulah yang dibuat oleh Yesus sendiri, ya. Pada saat Yesus mengadakan berada di luar kota Yerusalem, kemudian dia berkata kepada murid-muridnya dan dia berbicara, ya, Yerusalem, Yerusalem, ya, bagaimana aku berusaha untuk mengumpulkan engkau sama seperti induk ayam yang yang coba mengumpulkan akan anak-anaknya, ya. Jadi kita harus mendapatkan seorang pemimpin yang mempunyai perasaan simpatik, ya, kepada kebutuhan daripada masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian bukan hanya sekedar mempunyai empati atau menangis untuk masyarakatnya, tetapi juga peduli untuk berdoa. Kita lihat Nehemia 1 ayat 4. Lalu Nehemia, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi dia setelah menerima kabar buruk bahwa Jerusalem itu sudah rusak, dia punya tembok-temboknya itu, dia berdoa dan dia sambil menangis. Dia meminta supaya Tuhan memberikan akal budi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi berdoa waktu mendapatkan kabar buruk.
ternyata pemimpin yang baik adalah orang yang senantiasa berdoa, ya. Jadi kita sebutkan a man of instant prayer. Apa itu instant, ya? Instant spontan dia ya. berdoa. Saya ingat kalau di Singapura itu super mie disebut mie instan. Iya. Juga di Malaysia maksudnya instan. Jadi begitu masuk di air panas, ya, langsung atau dimasukkan air panas, langsung mie ini sudah bisa untuk dimakan. Iya. Ya. Demikian juga orang yang instant prayer itu dia tidak kagok. Begitu dapat pemberitaan yang jelek, langsung Nehemia ini terus berdoa. Langsung berdoa. Jadi senantiasa berdoa. Nah, kita coba lihat dia berdoa waktu saat berhadapan dengan raja. Ya, apa yang dikatakan dalam Nehemia 2 ayat yang keempat? Ya, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini dia waktu berhadapan dengan raja. Sebelum berbicara dia berdoa lebih dahulu. Ya. Kemudian apa yang dikatakan pada saat ia diolok-olok? Nehemia 4 ayat 4. Dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Jadi dia bergantung kepada Tuhan. Apakah dicerca, apakah dikritik, bagaimanapun besarnya, dia tetap apa? Berdoa. Ya. Kemudian pada saat dapatkan tantangan dalam melakukan pekerjaannya, apa yang dikatakan dalam Nehemia 5 ayat 19? Ya Allahku, demi kesejahteraan aku, ingatlah segala yang kau buat untuk bangsa ini. Iya. Jadi dia betul-betul berseru dan sangat tergantung kepada Tuhan. Ya, jadi dia berdoa ya dengan sepenuh hati ya pada saat mendapatkan tantangan. Dia dalam segala situasi dia berdoa. Waktu dapat kabar buruk dia berdoa, waktu berhadapan dengan raja berdoa, waktu dikritik dia berdoa, waktu dapatkan tantangan pekerjaan berdoa. Jadi ia adalah seorang yang berdoa. Kemudian pada saat dia diancam untuk dibunuh, apa yang dikatakan dalam Nehemia 6 ayat 14? Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak menakut-nakuti aku. Jadi dia tidak lari kepada orang, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Jadi dia tidak takut, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ini hal yang sangat penting sekali. Ya. Jadi kepemimpinan Nehemia adalah hasil doa, bukan oleh sebab masalah politik. Jadi dia berdoa sampai dia rasakan harus dia buat sesuatu untuk komunitas tersebut. Ya. Jadi doa yang menjadi pendorong, ya, sampai dia mempunyai motivasi untuk siap untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah sekarang yang berikut adalah pemimpin yang punya rencana, peduli berencana. Iya. Kalau kita lihat dalam Nehemia 1 ayat 1, pada bulan Kislu tahun ke-20, nah kita lihat apa rencananya. Kemudian Nehemia 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20. Jadi ada strategic planningnya. Dan apa yang dibuat, Kislu itu adalah sekitar bulan November, ya. Kemudian Nisan itu sekitar bulan Maret, ya. Jadi untuk lebih kurang 4 bulan, ya, apa yang dibuatnya? Ternyata ya dia buat untuk selama menunggu itu adalah dia berdoa dan berencana, sehingga pada saat ada kesempatan untuk berbicara dengan raja, dia sudah siap dengan perencanaannya. Siap dengan perencanaannya. Dan misalnya inilah kita lihat di dalam Nehemia 2 ayat 3 sampai 5. Ya, bagaimana Nehemia adalah suatu pemimpin yang mempunyai strategic planning, ya. Dia katakan dalam Nehemia 2 ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi keruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jadi dia menyatakan dia bagaimana concernnya terhadap ini Jerusalem. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ingat, dia berdoa terus, ya. Kemudian Nehemia 2 ayat 5 dia katakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia punya strategic plan, ya. Jadi dia berdoa. Ya, kalau ada kesempatan dia akan bertanya, kemudian dia sampaikan, kemudian dia minta izin. Sesudah itu kalau kita lihat beberapa ayat sesudah itu dia minta surat khusus, minta pengawalan khusus, semua sudah terencana. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai rencana, harus mempunyai strategic plan yang baik. Kita lihat beberapa
ayat berikutnya. Kalau kita lihat di dalam Nehemia 2 ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Jadi raja pun melihat dia punya plan itu sangat sistematis. Lalu dalam Nehemia 2 ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seseberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Dia tahu dia akan mengalami kesulitan kalau tidak ada izin. Jadi dia bilang, tolong kasih kepada saya surat-surat. Jadi segala sesuatu berencana, terencana sekali. Pemimpin yang baik adalah yang punya rencana. Tetapi hal yang sangat menarik, pemimpin yang baik adalah yang suka belusukan. Kita lihat Nehemia 2 ayat 11 dan 12. Iya, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama berapa orang saja yang menyertai aku. Jadi hanya sekelompok yang kecil. Ya, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Dia berdoa, dia sudah tahu Tuhan akan memberikan akal budi untuk menjalankan rencananya, lalu dia pergi lihat. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutanggungi. Benar-benar dia visitation ya, lihat ya. Kita lihat belusukan. Ya. Ayat 13 sampai 15. Demikian pula pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutanggungi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembak itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Jadi benar-benar dia telusuri, dia lihat apa yang menjadi persoalan dan bagaimana dia akan menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi hal yang sangat menarik. Jadi kita sering dengar sekarang pemimpin yang suka belusukan, ya, pergi ke pasar, kemudian pergi ke masyarakat. Dan ternyata Nehemia adalah orang yang suka belusukan, ya. Pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ya. Jadi menyelidiki dengan seksama tembok-tembok yang perlu untuk diperbaiki dan sebagainya. Dan nggak bisa dia tunggangi dia punya binatang itu. Lalu dia justru jalan melalui wadi kaki, ya. Pada malam hari. Jadi luar biasa seorang yang mempunyai artinya concern, yang mempunyai perhatian, concern, dan dia untuk itu dia tidak mau hanya dengar, ya, tetapi dia betul-betul cek, dia belusukan. Luar biasa. Ini belusukan ada di dalam Alkitab. Kemudian pemimpin yang melibatkan orang lain, jadi artinya tidak bekerja sendirian. Kita lihat dalam Nehemia 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi keruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Jadi dia tidak mau bekerja sendirian. Mari kita bekerja sama-sama. Jadi melibatkan orang lain, ya. Jadi dia tidak bertindak secara sendirian, melakukan semua sendiri, ya. Tetapi melibatkan akan orang lain, ya. Kemudian dia bisa mempunyai kesanggupan itu dapat menyatukan akan pengikutnya, ya. Ini hal yang sangat penting sekali, membawa persatuan kepada masyarakat, ya. Nehemia 3 ayat 1 dan 12 kita ambil contoh. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Jadi kita lihat di sini adalah imam besar, ya. Bukan hanya imam besar, saudara-saudaranya ikut membangun, ya. Kemudian kita coba lihat, ya, hal-hal yang lain dia melibatkan, termasuk juga wanita, apa semua dilibatkan. Jadi seorang yang dapat menyatukan akan pengikutnya. Kemudian yang berikut adalah pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Nehemia 2 ayat 18.
Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Wah, mereka pun respons dengan sangat antusias dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi rekam jejak yang baik ya. Disebutkan betapa murahnya tanganku yang melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan Raja kepadaku kepada mereka. Jadi bagaimana ia walaupun dia bekerja ya di istana ya, namun dia siap untuk mengadakan perjalanan. Ini perjalanan sekitar 6 minggu ya, dari Susa menuju ke Yerusalem ya. Tetapi walaupun 6 minggu perjalanan dia bersedia untuk lakukan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak mementingkan diri dan dia merasakan perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa betapa murahnya tangan Tuhan melindungi aku pada masa yang lalu. Artinya mempunyai rekam jejak yang baik yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat yang nomor 9 ya, bagaimana pemimpin itu haruslah pemimpin yang tidak mau menyerah kepada berbagai kritik. Sering sekali kalau sudah dikritik sudah terus mundur ya. Tapi kalau kita lihat dengan Nehemia, bagaimana dia, biarpun dia kritik dia maju terus. Kita lihat Nehemia 2 ayat 19 sampai 20. Kita Sanballat orang Huron dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dia yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Jerusalem. Jadi, luar biasa. Hebat sekali. Dikritik, mendapatkan tantangan, tapi maju terus. Ya, luar biasa. Jadi itulah pemimpin yang baik, yang walaupun dikritik dan sebagainya, ya, dia tidak pernah putus asa, tetapi tetap maju. Oke. Nah, ini pemimpin yang baik adalah yang dapat membuat reformasi. Dapat membuat perubahan. Perubahan. Kita coba lihat reformasi apa yang dibuatnya. Misalnya di dalam Nehemia 5 ayat 11 dan 12. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Kemudian ayat 5 sampai 12, Nehemia 5 ayat 12, berkatalah mereka itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Jadi kita lihat adanya reformasi, misalnya pengembalian akan tanah-tanah ataupun rumah dan kebun-kebun ya. Jadi kembali ini adalah mengenai masalah seperti sama seperti land reform, yaitu reformasi agraria. Tetapi bukan hanya itu, tetapi ini kalau misalnya membaca Nehemia 8 ayat 9 tentang reformasi di dalam soal persepuluhan. Mereka harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Kemudian Nehemia 13, 15 dan 17 bicara tentang reformasi hari Sabat. Kenapa? Oleh sebab banyak di antara mereka yang sudah lalai tentang hari Sabat. Jadi pemimpin yang baik adalah yang siap untuk mengikuti akan reformasi yang baik. Hal yang sangat penting. Kemudian pemimpin yang tidak mau berkompromi. Ya, jangan kita mau kompromi ya. Kalau kita lihat di dalam Nehemia 6 ayat 2 dan 3, Nehemia itu sama sekali tidak mau berkompromi. Dikatakan maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tapi mereka berniat mencelakakan aku, mencelakakan Nehemia ya. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Jadi dia nggak mau kompromi dengan orang yang mempunyai niat yang jelek ya. Jadi dia tahu bahwa dia punya visi yang penting sekali ya. Punya visi yang tidak mau diganggu-gugat. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar ya. Luar biasa sekali dia sama sekali tidak mau menyerah ya. Untuk berunding dan sebagainya oleh sebab menyadari bahwa itu akan menghambat akan pekerjaannya. Luar biasa sekali. Kemudian
pemimpin yang tidak mementingkan diri. Nehemia 5 ayat 14 dan 15. Hebat ini ya. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Bukan Luar main. biasa ya. Pemimpin yang sama sekali tidak selfish ya. Tidak mengambil hak bupati. Waktu dia menjadi bupati untuk di Yehuda ya untuk 12 tahun. Coba bayangkan 12 tahun dia tidak mengambil hak bupati ya. Kenapa? Dia rasa dia dapatkan gaji dari pusat ya. Cukuplah itu. Cukuplah itu. Jadi tidak mau membebani akan rakyatnya. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak mementingkan diri ya. Sebab dia tidak memikirkan kekuasaan, tetapi justru itu adalah pekerjaan pelayanan yang dibuatnya. Kemudian yang pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bertahan sampai akhir. Apa yang dikatakan di dalam Nehemia 6 ayat 15? Ya, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 22 hari. Dalam waktu 52 hari. Jadi kita lihat bagaimana dia nggak kerja sendiri. Women Ministry. Ayo anak-anak juga. Kita lihat bagaimana mereka kerja satu. Kamu pegang sini sambil kerja, pegang tongkat ini. Jadi benar-benar akhirnya selesailah karena dia tidak bekerja sendiri. Semua sama-sama bekerja sama 52 hari. Selesai tembok itu. Jadi kita memerlukan seorang pemimpin yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perencanaannya dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Baik, kita ambil kesimpulannya. Pemimpin yang baik paling sedikit mempunyai 13 kualifikasi. Apa itu? Ya, ini menurut Alkitab ya. Pengalaman dari Nehemia. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli untuk bertanya, bagaimana keadaannya ini? Jangan asal aja bikin rencana tanpa melihat apa yang diperlukan oleh dia punya komunitas. Kemudian peduli untuk menangis ya, merasakan perasaan daripada rakyat ya, dan bersedia menangis bersama-sama mereka. Ya. Kemudian pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli untuk berdoa. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai kemampuan, dia tahu bahwa dia tidak mempunyai visi, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan memberikan kepada dia akal budi sehingga dia bisa mempunyai vision, mempunyai strategic planning yang baik. Makanya dia perlu berdoa. Jadi seorang yang takwa kepada Tuhan. Kemudian peduli untuk berencana. Jadi punya rencana, ada visinya, ada misinya, dan apa tujuannya. Jadi ada strategic plan tentang langkah apa yang akan dibuat. Ini satu hal yang sangat penting untuk seorang pemimpin. Jadi dia sambil tunggu kan, ada masanya itu, ada 4 bulan. Sambil tunggu dia berencana. Kalau umpamanya diminta begini, apa yang saya harus bikin? Apa yang dikatakan? Kalau apa yang saya harus katakan? Kalau saya dikasih izin untuk pergi ke Yerusalem, saya mesti minta surat apa semua. Jadi ada strategic planningnya, bukan hanya rencana yang mendadak, tapi tidak mempunyai good planning ya. Dia adalah orang yang berencana sebab dia menyembah Allah yang berencana. Jadi Tuhan juga menciptakan langit dan bumi ini pun semua dengan perencanaan sesuai dengan dia punya master plan. Sehingga kalau seandainya manusia berdosa, Tuhan pun sudah menyediakan jalan untuk kita untuk keselamatan manusia. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berencana. Itulah sebabnya kita pun harus berencana dalam tindakan kita, apalagi para pemimpin. Dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapat hikmat daripada Tuhan. Kemudian kita lihat yang kelima adalah pemimpin yang baik adalah peduli untuk belusukan. Bagaimana dia itu pergi dengan binatang ya,
Dan binatangnya nggak bisa naik, dia turun sendiri dengan apa? Dia betul-betul belusukan untuk lihat keadaan yang sebenarnya. dibutuhkan. Jadi bukan hanya dengar, Iya. ya, bukan hanya dengar kata orang, tetapi dia betul-betul belusukan. Iya. Kemudian peduli untuk melibatkan orang lain. Iya. Ya, Jangan dia mau tidak kerja diri sendiri. sendiri. Ya, Iya. dia bukan diktator, ya, tapi dia melibatkan orang lain. Iya. Apakah itu children ministries, apakah itu women ministries, semua dia gunakan. Kita baca di ayat itu bagaimana semua bekerja melibatkan semua orang sehingga bisa selesai dalam tempo 52 hari. Lalu kemudian kita lihat yang ketujuh, pemimpin yang baik mempunyai kesanggupan untuk menyatukan umat. Iya, Nggak persatuan gampang, adalah kan? sangat penting, ya. Sebab kita tahu banyak sekali suku-suku orang Israel, tetapi dia bisa persatukan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedelapan, pemimpin yang baik mempunyai rekam jejak yang baik. Jadi Ini past penting. history-nya baik. Jadi dia merasakan pimpinan Tuhan masa yang lalu. Artinya kenapa Tuhan memimpin dia? Oleh sebab kesetiaannya. Iya. Dia setia masa yang lalu, kemudian dia setia dalam melakukan pekerjaan sekarang ini. Rekam jejak yang baik adalah hal yang penting. Ya, past history ya. Kemudian yang kesembilan, pemimpin yang baik tidak mau menyerah kepada kritik. Pokoknya mereka mau kritik, terserah mereka. Kita jalan terus. Sebab kenapa? Kita tahu kita dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mempunyai tujuan untuk merestorasikan Jerusalem. Jadi dia kerja terus, nggak peduli dengan kritik mereka. Dan dia membuat reformasi, Iya. yaitu pembagian kembali tanah, Iya. ataupun rumah, untuk Persepuluhan. Sabat, iya, nih. reformasi. Jadi kita perlu orang yang yang tidak takut untuk membuat reformasi. Iya. Kemudian kita lihat yang ke-10 kriteria pemimpin yang baik ada membuat, ya kita tadi sudah katakan membuat reformasi dan tidak mau berkompromi. Orang mau bilang apa, ya ini Maju jalan Tuhan. terus, ya. Saya terus, biarlah mereka mau negatif thinking, pokoknya saya jalan terus. Dan tidak mementingkan diri. Bayangkan, ya, hak bupati untuk 12 tahun dia tidak mau ambil. Iya. Ya. Kenapa? Oleh sebab ia tidak mementingkan diri, dia tidak mau memberikan beban kepada rakyatnya. Ya, pokoknya saya sudah dapat gaji. Ya, itu sudah cukup. Tuhan sudah memberikan kepada saya gaji yang cukup. Yang lain-lain tidak perlu saya ambil. Tidak mau memberatkan. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah bertahan sampai akhir. Bayangkan dia kerja sampai selesai 52 hari, maka mereka mendapat kemenangan yang semuanya bisa selesai. Pemirsa yang berbahagia, memang kita semua, ya, warga negara Indonesia akan mengambil hak pilih kita, ya. So kita perlu pemimpin, bukan hanya pemimpin pemerintahan, mungkin juga di tingkat kota ataupun provinsi ataupun juga di rumah tangga juga kita perlu pemimpin, ya. Iya. Tetapi pemimpin yang baik adalah yang kita bisa lihat dari pelajaran daripada Nehemia, ya. Kita tidak mengarahkan pemirsa untuk memilih siapa yang kita akan pilih, tetapi kita lihat Alkitab memberikan akan petunjuk kepada kita. Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai kualifikasi seperti yang disebutkan oleh Alkitab. Paling sedikit ada 13. Ya, 13 poin-poin dari pemimpin yang baik. Ya, baik, itu saja untuk pembahasan kita sekarang. Mungkin ada pertanyaan, silakan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasan yang telah dibawakan. Jadi 13 poin itu seharusnya itu yang menjadi satu pegangan kita, ya. Ya, kriteria ya. Kriteria, ya, dalam proses Luar pemilihan. biasa. Betul. Sudah dijabarkan semuanya satu persatu, betul. Dan saya setuju sekali karena terlebih dari 13 yang kriteria yang telah diberikan tadi, yang utama bagi saya adalah pemimpin itu harus yang takut akan Allah, itu penting. Betul. Ya, harus takut akan Allah. Karena banyak tadi kan, ya. Sama yang tadi sebenarnya juga tuh, pemimpin juga harus apa? Bisa menyatukan umat, menyatukan bangsa. Wah, ini harus penting itu. Jangan malah jadi terpecah belah nanti, ya. Ini itu ya kriteria. Tidak mementingkan diri, ya. Dia peduli, dia empati kepada masyarakatnya, apa sih, atau lingkungannya, siapa yang dia pimpin gitu kan. Memperhatikan rakyatnya. Luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Tahukah Anda, ternyata ada beberapa tokoh Alkitab yang sukses meskipun usianya masih muda.
Alkitab yang telah sukses di usia muda. Ada yang berusia belasan tahun, 20 tahun, dan 30-an tahun. Kadang Alkitab tidak secara tegas menyebutkan usia mereka yang sebenarnya. Hanya dikatakan bahwa mereka masih muda. Sukses yang dimaksud di sini adalah bahwa tokoh-tokoh Alkitab tersebut telah mencapai puncak karir mereka atau berada di dalam sebuah jabatan yang tinggi di bidang politik, pemerintahan, bisnis, dan agama atau rohani. Siapa sajakah mereka, Hoppers? Redaksi Hope Channel Indonesia telah mengumpulkan setidaknya 4 tokoh Alkitab yang sukses di usia muda part 1. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dia kemudian menjadi kepala rumah tangga Potifar dan orang kepercayaannya. Kejadian 39 ayat 4 dan 6. Lalu, Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Firaun. Jadi, Yusuf menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Dialah yang dipercayakan oleh Firaun untuk mengelola pemerintahan Mesir, termasuk logistik yang berpengaruh kepada bangsa-bangsa lain pada masa itu. Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir sebagai Perdana Menteri saat dia baru berusia 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46. Kedua, Saul, raja pertama Israel. Saul adalah raja pertama Israel. Dia memerintah selama 40 tahun. Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Saul diurapi sebagai raja ketika ia masih sangat muda. 1 Samuel 9 ayat 2. Pada awal pemerintahannya sebagai raja Israel, Saul terlihat menjanjikan. Ia memimpin pasukan Israel untuk memerangi Bani Amon ketika mereka mengancam Yabes dan Gilead. Dan Saul berhasil mengalahkan bangsa Amon tersebut. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 5. Ketiga, raja terbesar Israel, yaitu Daud. Daud adalah raja terbesar Israel dan raja kedua Israel setelah Saul. Saat itu, Daud masih sangat muda. Awalnya, Daud memerintah di Hebron atas suku Yehuda, sukunya sendiri. Lalu, ia memerintah atas seluruh suku-suku Israel ketika ia berusia 30 tahun. 2 Samuel 5 ayat 4-5. Dalam pemerintahan Daud selama 40 tahun, Israel menjadi sebuah bangsa yang besar dan jaya serta disegani oleh musuh-musuh mereka atau bangsa-bangsa lain. Keempat, Daniel, pejabat tinggi kerajaan Babel dan Persia. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang terpilih ketika ia bersama orang-orang Yahudi lainnya dibuang ke Babel akibat pemberontakan mereka kepada Allah. Usia Daniel tampaknya masih sekitar 20 tahunan. Daniel 1 ayat 1-21. Karena Daniel berhasil menafsirkan mimpi Nebukadnezar, ia kemudian diangkat sebagai penguasa atas seluruh wilayah Babel di bawah Raja Nebukadnezar. Namun, Daniel menyerahkan jabatan tersebut kepada ketiga temannya, sedangkan ia sendiri tinggal di istana raja. Daniel 2 ayat 48-49. Nah, itu dia setidaknya 4 tokoh Alkitab yang sukses di usia muda berdasarkan redaksi Hope Channel Indonesia part 1. Masih ada lanjutannya ya, kamu bisa saksikan lanjutannya di segmen Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi di Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu activity dan juga talk show ya. Jadi teman-teman dari Hope Channel sudah menginterview ya beberapa orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Betul. Mungkin lebih baik kita akan dengarkan saja video yang satu ini ya, kita dengarkan. Kita saksikan dulu ya video yang berikut ini. Mencari pemimpin. Yang pertama harus tegas. Kedua itu mau menerima kritikan. Yang ketiga berpengalaman. Dan yang satu lagi kayak mau mengayomi gitu. Kalau dari saya mau mencari pemimpin yang efektif itu adalah seorang yang mau berbaur dengan masyarakat lah gitu. Pemimpin yang efektif tentu saja pemimpin yang mau bekerja keras bersama-sama.
Kalau aku muda, alasannya itu karena biar lebih energik. Kalau saya pribadi lebih milih yang muda sih. Soalnya biar lebih ini aja, merefresh gitu. Mungkin yang lebih tua. Karena kalau yang lebih tua biasanya ya lebih berpengalaman. Kalau dari saya yang berpengalaman karena jam terbangnya lebih tinggi. Saya lebih suka yang berpengalaman. Karena dari pengalaman itu kan dia belajar untuk lebih baik. Di samping walaupun sebenarnya berpendidikan tinggi juga dibutuhkan. Kalau menurut saya sih lebih penting yang berpengalaman. Soalnya kalau udah berpengalaman itu pasti kan beliau lebih tahu seluk-beluknya gitu. Yang belusukan, soalnya kerjanya lebih nyata. Sebenarnya belusukan itu nggak masalah, yang penting dia mau memimpin dan mau bisa berbaur dengan masyarakat, gitu aja. Yang belusukan. Kalau yang belusukan dia udah melihat langsung ke lapangan, jadi bisa ambil keputusan atau ambil sesuatu itu dari yang sesungguhnya. Gitu. Yang tidak menyerah pada kritik sih. Kalau yang jelas ya, yang mempunyai kriteria yang baik lah, jejaknya yang baik gitu. Lebih memilih pemimpin yang tidak menyerah kepada kritik. Karena dia memiliki karakter yang bisa membangun kepada orang lain. Saya lebih suka yang punya rekam jejak yang baik. Kalau rekam jejak yang baik, udah pasti dia ikut aturan. Pemimpin yang tidak berkompromi. Alasannya karena dia itu mau bekerja. Pemimpin yang membuat reformasi, karena setiap ada ide, ada visi misi itu dia akan mengembangkan jauh ke depan demi masa depan. Oke. Reformasi yang menuju ke yang lebih baik. Yang membuat reformasi. Biar ada gerakan-gerakan baru. Oke, baik. Itulah komentar-komentar dari teman-teman kita yang ada di video ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu kepada mereka. Terima kasih ya. Yang telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan itu kita bahas satu-satu lah ya, karena tadi kan mereka bertanyanya dan menjawabnya secara keroyokan tuh. Sepertinya. Iya. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi, apa kriteria kunci yang harus dipertimbangkan dalam mencari pemimpin yang efektif? Kalau saya jawabannya seperti yang diterangkan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Guntar tadi, ada 13. Betul. Ya, 13 kriteria pemimpin yang baik berdasarkan Alkitab dan diambil dari seorang tokoh yang luar biasa, Nehemia. Ini juga saya baru terpikir juga, iya juga ya. Nehemia ini memang seorang yang sangat luar biasa ya, sebagai seorang pemimpin ya. Nah, gimana? Kalau menurut ya sama jadi pemimpin aktif sih ya harus bisa memenuhi paling enggak, kalau nggak bisa 13 ya 12 lah. Ya, Pendeta dan Ibu ya. Soalnya kalau 13 nggak bisa cuma satu kan, aduh, perbandingannya jauh banget gitu. Kalau nggak bisa 13 ya 12 lah paling. Betul. Ya, atau Pendeta dan Ibu mau kasih komentar untuk pertanyaan ya, saya rasa setuju sama dengan kami ya. 13 itu sebenarnya boleh jadi satu parameter kita untuk memilih pemimpin ya. Betul. Ya, itu Alkitabiah. Jadi menurut Alkitab kan kita lihat sudah ada contohnya. Betul. Jadi memang kalau seandainya tidak bisa 13 ya 12. tapi jangan sampai satu. Ya, jangan sampai tinggal 6. Waduh. Jauh sekali dari 13 ke 6 langsung degradasinya itu. Banyak pertanyaan itu. Oke. Pertanyaan yang berikut, pilih pemimpin yang tua atau yang muda? Saya kenapa? Kalau saya nggak tahu gimana.
Duluan deh. Di sini ada tulisannya kenapa, Uh, gitu kan. Kalau saya tadi waktu break tadi ada dikasih lihat ada pemimpin orang muda yang tadi ya waktu kita break ya, Daud, Iya. Saul, si Daniel. Iya, iya. Jadi kalau dibilang tua muda, ini jawaban saya sih klise sih. Mau tua mau muda yang penting takut akan Allah. Itu. Ya karena buktinya Daud, Saul, Daniel bisa di usia yang muda. Iya, tergantung ya penyerahan mereka kepada Tuhan seperti Ya, apa, tuntunan Tuhan. Iya. Kalau memang yang muda yang istilahnya bisa berprestasi, dipercayakan, ya kenapa tidak? Karena Gitu memang kan? jawaban kita ini sepertinya klise, tetapi ya memang itulah adanya. Kenapa? Karena seseorang yang kita bilang tanda kutip quote and quote rohani itu nggak bisa dibuat-buat soalnya kelihatan. Betul. Ya, jangan karena mau ada pemilihan ketua RT rohani banget dia misalnya. Ini kita nggak usah bicara presiden lah ya. Mau pemilihan ketua RT karena mau terpilih jadi rohani, kan nggak bisa juga. Setelah itu balik lagi. Ya, balik ke rumah berantem sama istrinya misalnya. Mana bisa begitu, ya kan? Jadi kelihatan kok. Jadi kalau saya pribadi Dari menjawabnya mau kehidupannya ya. tua mau muda, yang penting kehidupannya tuh ya takut Rohani akan lah. Allah, rohani Iya. ya. Ya begitu ya pendeta dan ibu ya. Bagaimana tanggapannya pendeta dan ibu? Oke, sepertinya agak sedikit freeze di North Carolina, Amerika Serikat, nggak apa-apa. Ya, jadi Oke. kita setuju ya bahwa itu memang seperti itu ya. Iya. Yang pertanyaan berikutnya. Pilih pemimpin yang berpengalaman atau pemimpin yang berpendidikan tinggi, dan kenapa? Kalau saya jawabannya kembali sama ini, ya. Berpengalaman tapi kalau dia tidak takut akan Allah, ya percuma juga. Betul. Berpendidikan tinggi juga kalau dia sombong, tidak takut akan Allah, ya masalah juga. Iya. Memang kuncinya harus orang yang takut akan Allah. Iya. Tetapi tentunya pengalaman itu penting. Iya. Ya, pengalaman itu penting. Kalau takut akan Allah, otomatis semuanya itu akan Tercover. hikmatnya Iya, diberikan, iya. kebijaksanaan segala macam itu memang betul. Ya, jadi karena kalau bicara pengalaman kembali seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Daud, Saul, Daniel, orang masih muda. Kalau kita bicara pengalaman apa? Gideon juga, iya banyak. Iya kan? Kalau kita bicara pengalaman, tetapi oleh karena hikmat dari Tuhan, Iya. mereka bisa Mampu melakukan ya, melakukan apa yang itu. menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Betul. Ya, jadi itu memang itu apa ya satu prinsip dasar ya yang kita harus menjadi satu parameter kita gitu. Iya. Jangan kita terpukau oleh karena tampak luar lah kita bilang lah Betul. ya. Tetap kita harus bisa melihat. Mungkin pendeta dan ibu ada tanggapan mengenai hal ini? Ya, tadi sebutkan mengenai masalah usia, ya, Iya. muda. Kita disebutkan beberapa pemimpin muda. Jadi seperti Daud kan menjadi raja waktu umur 30 tahun. Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir itu umur 30 tahun. Ya. Namun itu bukan berarti bahwa mereka tidak punya pengalaman. Mereka sudah ada pengalaman di dalam masa dari umur 17 tahun dia tetap setia kepada Tuhan. Artinya waktu dia tinggalkan orang tuanya kan itulah masa ujian untuk Yusuf misalnya. Dia tetap setia waktu di rumahnya Firaun. Dia tetap setia kepada Tuhan waktu dia di penjara, ya. Dan lebih kurang 13 tahun atau sedikitnya 12 tahun untuk dia mengalami godaan-godaan yang besar sekali, namun dia Tetap setia kepada punya Tuhan. pengalaman dipimpin oleh Tuhan sampai dia siap untuk menjadi pemimpin. Jadi pengalaman beserta dengan usia dan pendidikan orang tua itu penting sekali sampai seorang itu berserah atau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saya senang kalau orang muda menjadi pemimpin, ya. Kebetulan Tuhan mempercayakan kepada saya untuk menjadi pembantu rektor waktu saya baru umur 32, ya 33 lah, ya. Ya. Hampir 33, 32 setengah. Tuhan percayakan untuk menjadi pembantu rektor untuk Universitas Advent Indonesia pada waktu itu, dan Tuhan berikan hikmat akal budi waktu umur 40 tahun Tuhan percayakan untuk bekerja di divisi, ya, di Singapura, ya.
dan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang memberikan kesanggupan itu. Jadi kembali usia bukan menjadi suatu masalah selama dia dapat menempuh akan karir dengan baik, dengan penuh kejujuran dan ketergantungan kepada Tuhan dan merasakan pimpinan Tuhan dalam usianya yang masih muda sekalipun. Benar. Betul Jadi banget. ini saya juga dapat setelah pendeta juga Jabarkan. berikan penjabaran ini, saya dapat satu juga kata, yaitu karakter. Pengalaman itu menghasilkan karakter. Ya. Ya, karakter yang seperti apa yang dihasilkan dari pengalaman pemimpin itu. Nah, itu kan bisa kelihatan itu. Betul. Ya, ini bagus juga nih. Karakter penting juga ya, bisa kelihatannya. Pastinya ya. Oke, yang berikut pertanyaan tadi yang ditanya teman-teman kita di video tadi. Pilih pemimpin yang belusukan atau kerja di balik meja. Oh ya sudah, kalau saya pasti yang mau melihat rakyatnya lah. Iya, Ya betul. kalau ini jawabannya tegas ini. Kalau yang di balik-balik meja itu bos itu cuma nyuruh-nyuruh doang. Dan Kamu teori kesana, doang, biasanya kesana, kesana. teori ya. Iya, dan itu biasanya ya hanya teori saja. Tapi yang mau belusukan itu, nah memang itulah yang dicari lah ya. Karena belusukan ini konotasinya adalah dia sangat memperhatikan rakyat ya. Iya. Sangat memperhatikan rakyat. Karena kalau pemimpin yang hanya berada di balik meja, kadang peran yang besar itu adalah peran pembisik-pembisik jadinya. Betul. Nah ini yang celaka ini, ya. Dia nggak tahu mana yang karena dia benar, nggak mana tahu yang enggak. Realitanya seperti apa kan? Oh, ini orang kepercayaan saya bilangnya A, padahal kejadiannya B. Nah ini akan berakibat fatal dalam pengambilan keputusan nanti, ya. Ya misalnya yang A bilang kebutuhan di satu daerah jalannya rusak. Tapi yang A bilang itu kayaknya balai desa harus diperbaiki. Oke, perbaiki balai desa, padahal jalannya maksudnya harus diperbaiki. Jadi salah kaprah ya, seperti itu. Ya begitu ya, pendeta dan ibu ya. Ya, dia mesti lihat situasinya sendiri. Belusukan, jadi dia mengetahui bukan hanya apa yang dia dengar, tetapi apa yang dia lihat. Betul, betul. Tapi memang negara kita adalah negara yang besar. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, ada lagi ujung Sulawesi sampai, nah itu kan ada kan dari Sabang sampai Merauke ada lagi tuh ya. Nah, itu kan besar sekali negara kita. Tetapi memang harus memang datang melihat rakyat ya. Betul. Apa yang terjadi. Yang berikut ini pertanyaan, tanyakan apa tuh? Pertanyaan berikutnya, pilih pemimpin yang rekam jejak yang baik atau pemimpin yang tidak menyerah pada kritik? Dua-duanya penting ini kayaknya ya. Iya. Rekam jejak yang baik juga oke, penting. Tidak menyerah ya seperti tadi pendeta dan ibu pendeta katakan, nggak menyerah pada kritik seperti Nehemia. Maju terus. Ya, saya rasa penting dua-duanya ini. Iya, Ya, benar. karena rekam jejak juga itu penting lah ya. Kalau kita tidak punya rekam jejak yang baik, bagaimana kita mau dipilih jadi pemimpin ya? Apalagi kalau di perusahaan, kalau kita punya KPI ya, istilahnya kalau di perusahaan tidak baik, jangan berharap kita jadi bos atau diangkat jadi manajer atau direktur di perusahaan. Kecuali kita pemilik perusahaan itu, keluarga anak atau keluarga atau anak perusahaan mungkin bisa kali ya. Tapi kalau kita karyawan, waduh. Jadi kembali ke pertanyaannya, ya rekam jejak lah itu penting lah ya. Setuju? Setuju Ya sekali. setuju juga ya pendeta dan ibu ya. Rekam jejak dan Sangat setuju. Iya, Sama. itu tidak bisa dipisahkan. Artinya rekam jejak yang baik termasuk rekam jejak yang tidak gampang Menyerah kepada kritik. Iya. Saya bisa bayangkan ini pendeta dan ibu, kalau ada seorang pemimpin yang gampang menyerah terhadap kritik, ada program bagus dikritik, langsung mundur dia. Program kedua yang baik dikritik, mundur. Nggak akan ada yang jadi program dia kalau gitu. Baru dikritik udah menyerah dia. Saya kan bayangkan. Betul. Kalau apalagi pemimpin negara. Nggak maju-maju Waduh, dong. gimana ceritanya itu ya kalau sampai begitu ya. Nah ini memang hal yang penting. Nah pertanyaan terakhirnya dari video tadi yang tanyakan teman-teman. Pilih pemimpin yang tidak mau kompromi atau pemimpin yang membuat reformasi? Ini sama aja ini saya juga. Tidak mau kompromi, ya iya, tidak berkompromi. Dua-duanya penting juga nih. Nah, betul. Iya. Dia harus apa? Tidak mau kompromi nih, dia harus punya prinsip. Ya tentunya prinsip yang benar ya. Iya. Prinsip takut akan Tuhan. Ya, kalau dia itu nggak akan menyimpang ke kanan kiri, ini penting. Tetapi juga apa? Dengan prinsip yang dia miliki, tidak mau kompromi, menghasilkan satu reformasi itu penting juga. Betul.
reformasi yang Ya. baik ya. Ref- Seperti Nehemia tadi mengembalikan tanah-tanah mereka kembali, memberikan perpuluhan dan segala sesuatu. Iya. Semua reformasi yang baik. Ya, gimana pendeta dan ibu mengenai pertanyaan yang terakhir ini? Pemimpinnya tidak mau kompromi ya, dan juga pemimpinnya membuat reformasi. Saya rasa sama juga ini, tidak dapat dipisahkan juga ya pendeta dan ibu ya. Itu juga yang Ya, benar-benar. sangat betul. Oke, baik. Nah, itulah jawaban dari segmen kedua kita. Dan memang mudah-mudahan ini boleh diambil nanti oleh para pemirsa yang ada di rumah, bahwa apa yang ditanyakan tadi di video itu dan jawaban-jawaban yang kita coba share bersama dengan pendeta dan ibu pendeta Kuntara itu boleh menjadi satu juga pemikiran kita. Iya. Ya, dalam proses nanti yang akan dilakukan di 14 Februari. Oke. Nah, kembali kami undang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan sebelum memasuki segmen berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini. Tahukah Anda, ada 3 tokoh Alkitab yang memiliki integritas tinggi? Integritas seseorang erat kaitannya menjadi jati diri yang sejati. Seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun eksternal, berjalan dengan harmonis, tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya, entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang punya integritas? Mari belajar dari ketiga tokoh Alkitab berikut yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Yusuf. Integritas berarti kejujuran. Kejadian 39 ayat 1-23. Berkat integritasnya, Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan asetnya. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Namun, karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia menolak diajak berzina oleh istri majikannya dan memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Kedua, Daniel. Integritas berarti komitmen. Daniel 6. Posisi Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan Media Persia membuat banyak pejabat lain iri dan tidak senang. Untuk menjatuhkan Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun, kecuali Raja. Daniel 6 ayat 4-7. Namun Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas. Ia teguh memegang komitmennya dalam doa dan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tak dapat menggoyahkan hati dan imannya kepada Allah. Ketiga, Habakuk. Integritas berarti tanggung jawab. Habakuk 1 ayat 3. Habakuk dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapinya seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan tidak membuat ia meninggalkan Allah. Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Itu dia ketiga tokoh Alkitab yang menjunjung tinggi nilai integritas yang bisa kita pelajari. Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan dunia ini, kita sebenarnya sudah memiliki fondasi yang benar, yaitu Tuhan. Jadi, pandangkanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya.
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu ruang tanya jawab ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Hope Channel. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, dan pendeta dan ibu pendeta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin lebih baik untuk program malam ini kita nggak usah bacakan nama yang menanyakan Oke. ya. Karena ini menyangkut, takutnya yang nanya contohnya suami, istrinya tahu, oh suami saya nanya ini, nanti jadi Boleh. pertengkaran dalam rumah Iya, tangga iya. lagi. Iya. Jadi kita, kalau khusus malam ini kita akan tidak sebutkan nama yang bertanya ya. Baik. Pertanyaannya, saya pribadi berencana memilih seseorang yang tampaknya bertobat dari kesalahan masa lalunya. Bolehkah kita memilih dengan cara mengikuti kata hati begitu? Bagaimana ini pendeta dan ibu? Silakan. Maafkan ya, Kathleen kebetulan dia harus antar cucu, jadi saya sendiri ini yang harus menjawab. Oke. Baik, itu adalah hal yang baik kalau memang orang sudah mempunyai sifat yang bertobat. Memang kita memerlukan orang-orang yang bertobat, ya. Hanya permasalahannya bisa saja orang kelihatan bertobat oleh sebab dia mau menjadi pemimpin. Oke. Kelihatan baik ya dari luar, tetapi sifat-sifat itu akan bisa muncul kembali ya pada saat seorang itu mendapatkan kekuasaan ya. Orang bisa saja mempunyai kerendahan hati pada saat ia mau mencari suatu posisi. Tetapi pada saat ia sudah mempunyai kekuasaan, pada waktu itu adalah satu ujian adalah bagaimana dia menggunakan kekuasaan tersebut. Ya. Jadi itulah sebabnya rekam jejak sangat penting ya. Namun kita tidak pernah menyangkal akan kuasa Tuhan dalam merubah akan seseorang. Ya. Namun bisa saja akan kelihatan ya sifat-sifat itu bisa muncul kembali walaupun belum mempunyai kekuasaan. Ya. Kembali itu harus kita banyak berdoa untuk mendapatkan akal budi daripada surga supaya kita boleh memilih seorang pemimpin yang baik. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Nah ini saya juga setuju nih apa yang dikatakan oleh pendeta Kuntaraf. Ini juga yang saya suka diskusikan juga sama teman-teman ya. Alangkah baiknya sebelum memilih pemimpin berdoa dulu. Betul. Didoakan Ya. ya. Jadi tadi kan bilang kan apakah boleh mengikuti kata hati? Silakan, tetapi berdoa dulu. Ya. Ya, berdoa, ya minta petunjuk Roh Kudus. Diberikan hikmat. Hikmat ya supaya kita bisa memilih pemimpin yang tepat ya. Baik, ini pertanyaan yang berikut pendeta. Suami dan saya memiliki pandangan yang berbeda dalam hal menilai calon pemimpin dan saya merasa agak terintimidasi oleh suami karena hal ini. Saya memang tidak pandai menilai, tapi saya kan punya pilihan tersendiri. Apakah saya harus nurut suami? Itu. Gimana ini pendeta? Ini terjadi juga sama orang yang kami kenal ini, suami istri beda pilihan ini. Gimana pendeta? Silakan. Ada suatu istilah yang biasa dikatakan tentang apa namanya, bebas rahasia. Ya, betul. Masing-masing harus mempunyai kebebasan dengan menggunakan hak pilihnya, dan itu harus bersifat rahasia. Ya, kan kalau di loop atau di bilik pemilihan kan suami tidak tahu. Ya, itu kita masing-masing harus mempunyai suatu pilihan yang bebas sesuai dengan hati nurani kita masing-masing, sesuai bagaimana Tuhan memimpin kita. Ya. Jadi suami sekalipun tidak bisa memaksakan akan kita punya pilihan. Namun sebelum hal itu terjadi, saya sendiri anjurkan bahwa Anda sebagai seorang istri coba menggunakan akan 13 prinsip ini, karakteristik dari pemimpin yang baik, dan coba menguji satu persatu, ya, mana yang mempunyai sifat-sifat ini. Ya. Jadi dengan demikian maka prinsip Alkitab lah yang akan dipakai, dan Anda atau berdua boleh memilih
akan pilihan sesuai dengan petunjuk Alkitab. Dan saya percaya petunjuk Alkitab adalah yang terbaik. Baik. Jadi memang itulah memang jawaban yang tepat ya yang diberikan oleh Pendeta Kuntara. Dan kalau boleh sharing sedikit Pendeta, tapi ini mungkin tidak usah dijadikan satu apa ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ini contoh yang baik buat pemirsa di rumah atau tidak. Keluarga kami, puji Tuhan, pilihan kami tidak berbeda. Kenapa tidak berbeda? Karena kami juga suka bertukar pikiran. Kebetulan di keluarga kami dari saya, istri, dan anak-anak itu sudah bisa memilih semua Pendeta. Bisa nyoblos ya. Jadi bahkan anak kami yang paling kecil, inilah pemilihan umum pertama yang dia lakukan. Karena dia baru dapat KTP kan. Nah tetapi kami suka berdiskusi gitu. Tidak memaksakan. Kami hanya berdiskusi pemimpin mana yang akan kami pilih. Nah dengan tambahan pembahasan yang diberikan pendeta ini, kami akan bahas lagi itu nanti di dalam rapat keluarga. Kami suka buat rapat keluarga gitu. Tidak memaksakan, gimana ini, gini-gini. Jadi dan puji Tuhan kami satu pilihan sih, tidak ada yang berbeda. Karena bisa dibayangkan kalau satu keluarga beda pilihan, apalagi suami istri. Jangan gara-gara pemilihan yang akan kita langsungkan, tidurnya jadi balik badan lagi nanti semua. Aduh. Jadi bagusnya memang seperti yang pendeta katakan, cobalah duduk bersama keluarga. Kalau memang pada akhirnya nanti berbeda juga, ya enggak apa-apa juga, gitu kan. Ya silakan saja. Tapi jangan karena jadi konflik. Saya mau tambahkan, memang azas pemilihan umum itu ada luber namanya pendeta. L-nya langsung, U-nya umum, B-nya itu bebas, BE-nya bebas, R-nya itu rahasia. Jadi sebenarnya tidak salah juga suami istri atau satu keluarga berbeda, nggak apa-apa. Tetapi alangkah bagusnya kita boleh bertukar pikiran dan tentunya minta pertolongan Roh Kudus. Iya, itu yang doakan. paling penting. Sebelum masuk bilik pencoblosan, doakan pemimpin mana yang kita pilih. Ya. Baik. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah golput itu dosa? Baca dong. Ketawa dia soalnya. Dia juga ketawa. Dia bilang. Karena orang-orang di sekitar saya mengatakan begitu. Nah, rupanya ada rencana dari si orang itu, dia mau golput aja karena dia bingung mungkin pendeta. Jadi dia bilang, saya mau golput aja. Terus orang-orang sekitarnya bilang, dosa kamu kalau golput. Begitu mungkin ya. Sebenarnya ada juga hal yang lain. Karena dia dengar orang-orang sekitarnya bilang golput dosa, dia jadi bingung, makanya dia bertanya. Jadi mungkin dia juga nggak mau golput, cuman apa benar golput itu dosa? Gimana tuh pendeta? Oke, ada satu istilah yang mengatakan ya bahwa pemilu atau memilih itu adalah supaya kita bisa menghindarkan kepemimpinan dari orang yang jahat ya dan memilih orang yang terbaik ya. Nah sekarang kalau orang dapat berbuat baik dan tidak melakukannya, ya, maka Alkitab katakan itu adalah suatu dosa. Ya. Itu dalam buku Yakobus ya menyebutkan, jikalau kita tahu berbuat baik pada tidak melakukannya, maka itu menjadi suatu dosa. Nah sekarang kita lihat di dalam buku Matius pasal 25 tentang talenta. Ya. Talenta itu termasuk apa? Kesempatan. Ya. Talenta dan orang yang tidak menggunakan talentanya maka kita akan disebut bersalah ya yang menyembunyikan talentanya. Nah sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk memilih ya memilih pemimpin yang baik. Kenapa kita tidak gunakan? Saya tidak mau katakan itu adalah satu dosa walaupun saya katakan tadi apa yang Yakobus katakan, seorang yang tahu berbuat baik padahal tidak melakukannya maka adalah satu dosa baginya. Ya. Oleh sebab mungkin orang tidak mengetahui calon ini baik atau tidak, tetapi kepada kita diberikan kesempatan untuk meneliti dan coba untuk melihat rekam jejaknya, lihat visi-visinya dan berdoa kepada Tuhan. Nah ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, ya, bahwa kita bisa melibatkan diri. Maka kenapa kita tidak gunakan kesempatan? Ya, itu dengan sebaiknya. Ya, saya percaya, ya, adalah tidak tepat kalau seorang tidak menggunakan kesempatannya, ya, untuk memilih seorang yang terbaik, ya, sebab pemimpin yang baik
adalah yang akan memberikan kesempatan kita untuk berbakti dengan baik, ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan pelayanan yang baik, ya, daripada memilih kita tidak memilih sama sekali sehingga ada kemungkinan saja oleh sebab berbagai macam fasilitas yang dimiliki seorang yang kurang baik akhirnya menjadi pemimpin dan yang menderita adalah rakyat, ya. Itu saja untuk bahan pemikiran. Ya, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Dan sebenarnya ini juga lah program pada malam hari ini mudah-mudahan boleh menjadi satu sarana pemikiran bagi pemirsa akan ke-13 tadi, ya, yang menjadi prinsip yang dibahas oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Puntaraf, yang tadinya orang itu mau golput, akhirnya setelah mengikuti pembahasan pada malam ini nggak jadi golput. Ya. Oh iya, ada kok 13 prinsip yang sudah dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Puntaraf. Saya mau coba menyocokkan. Tapi jangan lupa, dari 13 jangan jadi tinggal 6. Kalau bisa 12 lah ya, kembali ya. Kalau bisa 13 Kalau lebih bisa baik. 13 lagi, puji Tuhan, haleluya ya. Tapi jangan golput ya. Mudah-mudahan bahasan malam ini membawa manfaat ya bagi pemirsa yang tadinya golput menjadi nggak golput. Karena sebagai warga negara yang baik, gunakanlah hak pilih kita semua supaya membangun bangsa ini. Perbedaan itu enggak apa-apa. Malah ada satu statement, karena perbedaan itu indah, tapi jangan buat kita menjadi terpecah. Enggak apa-apa itu. Itu dalam satu kehidupan bermasyarakat, perbedaan itu enggak masalah, ya. Tapi jangan buat kita terpecah. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita mau lihat polling dulu, karena Hope Channel Indonesia buat polling. Adapun judul pertanyaannya adalah, apa kriteria kunci yang harus dipertimbangkan dalam mencari pemimpin yang efektif? Nah, kita akan lihat hasil pollingnya. Oh, ini dia. Boleh dibacakan ini, Mama, jawabannya. Hasil polling ya. Apa kriteria kunci yang harus dipertimbangkan dalam mencari pemimpin yang efektif? Yang pertama itu pemimpin yang takut akan Tuhan. Nomor 1, udah pasti itu. Iya. Ya, sesuai hasil polling ini ya. Ya, kemudian berikutnya punya capability tentang pemahaman ya. Geoekonomi dan geopolitik. Wah, ini dalam sekali bahasanya. Ini politikus nih kayaknya jawabnya mungkin ya. Oke. Berikutnya, jujur dan realistis tanpa bumbu-bumbu kebohongan. Satu kata, integritas. Integritas itu penting ya. Iya. Berikutnya, yang rendah hati seperti Yesus. Wow, Amin. Luar biasa. Betul. Berikutnya, jujur, tidak mementingkan diri dan mampu mengelola bakat anggota-anggotanya. Kembali kata jujur muncul ya. Iya, oke. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir, konsisten dan berintegritas. Ini penting ya. Betul. Jadi inilah hasil polling yang telah dilakukan di Instagram ya. Instagram dari Hope Channel Indonesia. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah berpartisipasi dalam mengikuti polling tersebut. Ya. Baik, kita akan kembali langsung ke pertanyaan. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Pak mau nanya nih. Para calon pemimpin bersumpah di bawah kitab suci mereka masing-masing. Jika mereka melanggar sumpah, apakah ada ganjarannya langsung? Wah, ini kalau bicara Alkitab banyak ini. Silakan Pendeta. Ganjaran itu bisa langsung, bisa juga melalui suatu waktu yang tertentu, ya. Kalau orang sudah bersumpah untuk setia, tidak korupsi, kemudian akhirnya korupsi, ya, maka kadang-kadang tidak langsung ketahuan. Daripada waktu ketahuan kan akhirnya dia dipecat atau misalnya ditangkap, akhirnya masuk penjara. Jadi ganjarannya itu kan akan datang cepat atau lambat, ya. Setiap orang harus setia dengan apa yang dia janjikan, ya. Dan kalau tidak setia ya dengan apa yang dia janjikan, maka cepat atau lambat maka ia akan mendapatkan hukumannya. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Yang berikut pertanyaan ini berhubungan dengan pembahasan yang Pendeta dan Ibu Pendeta telah bawakan tadi ya. Pendeta,
kelihatannya dari calon pemimpin yang sekarang tidak ada yang memenuhi 13 kriteria yang pendeta sebutkan. Wah, ini sudah langsung, ini boleh saya teruskan nih membaca pertanyaannya nih ya. Karena sudah langsung menjudge ini. Tetapi saya bacakan terus lah. Mungkin pendeta bisa berikan satu pencerahan kepada orang yang bertanya ini ya pendeta ya. Jadi kembali kelihatannya dari calon pemimpin yang ada sekarang tidak memenuhi 13 kriteria yang pendeta sebutkan. Dan sulit juga menilai dengan banyaknya informasi dan pendapat yang berseliweran di media sosial yang belum tentu jelas kebenarannya. Jadi dengan cara bagaimana kita harus memilih? Nah, silakan pendeta. Ya, pertama kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk memberikan pilihan yang terbaik. Ya. Kemudian kita dapat mengevaluasi setiap orang tersebut. Ya. Jadi apakah dia itu adalah seorang yang mempunyai simpatik, ya? Apakah dia belusukan untuk melihat akan kebutuhan masyarakat? Bagaimana dia punya rekam jejaknya? Kadang-kadang tidak terlalu susah untuk melihat rekam jejak, ya. Sebab dengan dunia yang serba modern ini kita bisa melihat pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh seseorang, atau mungkin seorang pernah mempunyai suatu janji, ya. Kemudian apakah itu dapat terpenuhi atau tidak, ya, sesuai dengan pengalaman kepemimpinannya pada masa yang lalu. Ya. Jadi kalau misalnya kebetulan orang calon itu adalah seorang pernah menjabat sebagai gubernur, dan sebagai gubernur itu kan dia pernah berjanji, ya, apakah janji-janjinya itu betul-betul terpenuhi atau tidak, itu adalah merupakan satu hal yang terbuka di hadapan kita, ya. Kita gampang sekali untuk meng-Google dan melihat informasi yang tepat. Jangan lihat kepada sembarangan informasi. Kadang-kadang ada juga informasi dalam arti untuk menjelekkan yang lain, tetapi yang berupa report, ya, yang telah diakui misalnya oleh masyarakat, ya. Jadi bukan yang menjelekan. Kalau yang menjelekan, walaupun orang baik, banyak sekali yang menjelekan, yang mengkritik seseorang, tetapi tidak selamanya Bapak itu adalah benar, ya. Apakah misalnya kritik seorang pernah korupsi, apakah betul sudah pernah diteliti oleh KPK dan sebagainya? Sambil contoh saja. Jadi kembali kita harus berdoa kepada Tuhan, gunakan prinsip-prinsip ini, kemudian lihatlah dari berbagai macam rekam jejak pada masa yang lalu. Betul, mungkin tidak sampai 13 maksud saya, 13 poin yang terpenuhi, tetapi semaksimal mungkin yang dapat kita capai pada diri orang-orang tersebut atau para calon tersebut, sehingga kita boleh menggunakan hak pilih kita untuk memilih sesuai dengan yang terbaik. Baik, terima kasih untuk jawabannya pendeta. Betul. Jadi Betul memang sekali. harus ditimbang-timbang ya, dan kita harus browsing-browsing juga di Google dan kuncinya segala berdoa. macam. Berdoa, benar, minta Itu hikmat. intinya. Betul. Baik, pendeta, kita ke pertanyaan berikutnya. Seperti kita tahu, kebanyakan orang yang ingin dipilih pasti akan berusaha menunjukkan hal-hal baik saja. Jadi saya tidak bisa percaya apapun kata mereka. Jadi saya berdoa dan hanya cap-cip-cup saja untuk nanti memilih. Bagaimana pendapat pendeta? Ini juga gimana tuh? Hitung kancing atau Hitung kancing, cap-cip-cup, cap-cip itu terserah hitung lah mana kancing. nanti Atau yang berhenti. Ini. Aduh, itu gimana itu pendeta? Silakan. Saya rasa Tuhan berikan kepada kita kebijaksanaan, ya. Tuhan berikan kepada kita otak untuk memilih, ya, untuk mempertimbangkan. Ada kita punya frontal lobe ini, selama kita punya frontal lobe itu dipelihara dengan baik, ya, dengan tidur yang cukup, ya, dengan makanan dan minuman yang sehat, ya, dengan Alkitab, maka kita mempunyai pertimbangan yang baik. Nah, jadi bukan hanya menduga-duga, dan kalau Anda tidak mau dengar apa yang orang katakan, ya, atau yang mereka katakan dalam visi dan misi, lihat saja apa yang telah terjadi di masa lalu dengan kepemimpinan mereka, ya. Apakah betul dalam mengurangi kemiskinan misalnya dalam masa yang lalu dia telah buat demikian, ya.
apakah ia telah berhasil dalam program-programnya pada saat ia mempunyai jabatan yang lalu. Sebab untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden itu tidak bisa gampang sebegitu saja, ya. Tetapi harus ada latar belakangnya. Jadi latar belakang pekerjaan dan pencapaiannya pada masa yang lalu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau katakan, sebab mereka selalu bicara yang baik-baik saja, dan Anda bisa melihat dari rekam jejak, yaitu mengenai apa yang telah mereka buat pada masa yang lalu dengan jabatan apa yang mereka miliki selama ini, ya. Atau melalui debat capres juga Anda bisa lihat bagaimana seorang menanggapi suatu pertanyaan, ya, bagaimana seorang itu mempunyai tingkat kedewasaan di dalam bertanya ataupun dalam menjawab pertanyaan. Anda bisa tahu itu, ya, paling sedikit Tuhan bisa memberikan kebijaksanaan kepada Anda, ya. Apakah ini orang ini memang hanya sekedar untuk mau menjatuhkan orang lain, ya, ataukah orang ini adalah seorang yang betul dewasa dan mempunyai satu ide dan memikirkan untuk kepentingan masyarakat, ya. Jadi atau mungkin seorang itu terlalu emosional, jadi bisa bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya seorang dipimpin oleh seorang yang sangat emosional, ya. Itu negara bisa menderita misalnya. Kita coba pikirkan, ya, semua prinsip-prinsip ini berdoa kepada Tuhan, ya, dan kembali faktor rekam jejak sangat penting dalam memiliki atau dalam menentukan suatu pilihan. Baik, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Nah, ini kalau kita tadi bicara mengenai pemimpin dalam sebuah negara, ini agak turun. Kan kita bicara pemimpin kan. Sekarang di dalam rumah tangga pemimpinnya, pertanyaan pendeta. Pendeta, bagaimana kita dapat menentukan batas antara kepemimpinan dan kerjasama dalam mengelola suatu rumah tangga? Oh, dia bicara batas nih pendeta. Silakan pendeta. Ini satu hal yang penting sekali, bahwa dalam rumah tangga itu harus perlu memang seorang yang disebut kepala rumah tangga, dan dan suami adalah kepala rumah tangga, ya. Namun itu bukan berarti bahwa semua apa yang dikatakan oleh suami itu harus diturut, sebab suami dan istri itu mempunyai suatu derajat yang sama, ya. Dikatakan bahwa kita itu equal, ya, tetapi peranan daripada suami adalah untuk mengarahkan, dan itu berbicara mengenai masalah mengarahkan menjadi pemimpin, termasuk dalam pemimpin doa, pemimpin dalam kerendahan hati, termasuk dalam pemimpin di dalam membawa anggota keluarga kepada kebenaran, ya. Jadi jangan dipikir bahwa kalau disebut pemimpin itu dia bisa berbuat apa saja, ya. Jadi sekarang faktor kerjasama, ya. Kalau misalnya itu apa yang diarahkan oleh sang suami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sang istri kata, ya saya mau siap untuk kerjasamalah untuk supaya jangan ribut. Itu pun bukanlah satu perkara yang bijaksana. Jadi batasannya adalah apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya. Sebab kita diajar untuk mengasihi, ya, atau tunduk kepada seorang di dalam Tuhan. Oke. Jadi faktor ini adalah hal yang sangat penting, sehingga dengan demikian jangan sampai kita membuat suatu tindakan, ya, yaitu melanggar kehendak Tuhan dengan pemikiran ini adalah untuk kerjasama, ya. Baik, oke, pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Dan seperti biasa kalau acara Obsesi Hati banyak pertanyaan karena pembahasan malam ini cukup menarik. Hanya waktu kembali sudah habis pendeta, sehingga pendeta kami persilakan untuk membawakan closing statement-nya untuk episode kali ini. Silakan. Ya. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur untuk kesempatan untuk belajar bersama-sama, ya, prinsip Alkitab dalam mencari pemimpin. Dan saya percaya bahwa kesempatan untuk memilih adalah merupakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Maka sebagai warga negara yang baik, baiklah kita menggunakan pilihan itu dengan baik, ya. Sebab kita mau mempunyai pemimpin yang baik,
Ya, kita mau mempunyai pemimpin yang dapat memajukan masyarakat, di mana kita pun boleh bebas di dalam berbakti kepada Tuhan. Ya, jadi gunakanlah kesempatan ini dengan baik, dan saya harapkan kita akan berdoa dan mencari pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana nama Tuhan dapat dimuliakan, dan kita pun merasa bersuka cita oleh sebab sudah menggunakan akan kesempatan itu dengan baik. Semoga ya, semua kita berdoa untuk yang terbaik. Dan kita doakan juga pemilihan umum 14 Februari semua dapat berjalan dengan baik dan lancar di bawah pengawasan Tuhan ya, sehingga semuanya dapat berjalan oke. Kami undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini pada malam hari ini di Indonesia, di mana kami dapat dituntun dengan firman Tuhan untuk mengadakan pemilihan yang terbaik pada tanggal 14 Februari ini. Tuhan telah memberikan syarat-syarat yang terbaik sebagai pemimpin, biar kami masing-masing bisa menggunakan kesempatan kami ini untuk memilih yang terbaik. Dan kiranya pelajaran ini dapat menjadi suatu pegangan bagi kami sekalian maupun pemirsa. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih banyak untuk pembahasannya. Sampai jumpa Senin depan. Sehat selalu, Tuhan berkati. Berkati. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia dari Obsesi Hati yang menyaksikan acara ini dari awal hingga akhirnya kembali. Mudah-mudahan dengan pembahasan pada malam hari ini sangat boleh menjadi manfaat bagi para pemirsa, khususnya dalam kita menyambut pesta demokrasi tanggal 14 Februari nanti. Dan kami tentunya berterima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan dengan sangat luar biasa, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.